Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis action research dan juga konsep dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan adalah kajian terhadap situasi sosial dengan melihat peningkatan kualitas atas tindakan yang diberikan pada situasi sosial tersebut. Di sini situasi sosial dapat berupa kelompok masyarakat, organisasi, sekolah, kelas, dan lain sebagainya. Penelitian tindakan umumnya memiliki dua tujuan. Yang pertama yaitu mengambil tindakan untuk perbaikan, dan yang kedua membangun pengetahuan atau teori tentang tindakan. Penelitian tindakan itu bersifat siklus, di mana umumnya itu ada perencanaan, kemudian pengambilan tindakan, dan yang selanjutnya evaluasi atas tindakan, dan seterusnya sampai ditemukan tindakan yang efektif dan efisien dari penelitian. Selanjutnya, kategori dari action research. Yang pertama ada penelitian tindakan kelas, kemudian ada penelitian tindakan partisipatif, kemudian ada penelitian tindakan kolaboratif, selanjutnya emancipatory research, dan contextual action research. Yang pertama mengenai penelitian tindakan partisipatif atau participatory action research, yaitu merupakan suatu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan 3 tolak ukur, yaitu adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat, dan juga adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. PAR sendiri itu digunakan untuk memahami situasi sosial dan menyampaikan perubahan sosial melalui upaya kreatif peneliti dan partisipan. PAR sendiri adalah penelitian oleh, dengan, dan untuk orang, bukan merupakan penelitian terhadap orang. Contoh dari PAR adalah penelitian tindakan partisipatif pengaruh transisi siswa dasar ke menengah pada pembelajaran matematika. Kategori action research selanjutnya yaitu collaborative action research atau penelitian tindakan kolaboratif, yaitu penelitian yang menghubungkan para pendidik, peneliti, pengelola komunitas, dan lainnya untuk menciptakan pemahaman yang mendalam tentang masalah sosial yang penting dalam berbagai konteks yang berbeda, tetapi hal ini tidak terbatas hanya pada sekolah saja. CAR memiliki tujuan untuk berbagi apa yang dilakukan orang lain guna menghidupkan kembali tempat kerja mereka dengan kapasitas untuk mencerminkan dan beradaptasi dengan kebutuhan yang berkembang. Langkah CAR yaitu pertama perumusan masalah, kemudian pengumpulan data, analisis data, pelaporan hasil, dan juga perencanaan tindakan. Manfaat CAR untuk guru kelas yaitu memungkinkan guru meningkatkan pembelajaran siswa, kemudian meningkatkan praktik mengajar mereka, berkontribusi pada pengembangan profesi, dan mengatasi keterasingan yang mungkin dialami oleh seorang guru. Contoh dari CAR yaitu penelitian tindakan kolaboratif untuk meningkatkan praktik pedagogik dan pengajaran guru pada suatu daerah. Selanjutnya adalah emancipatory research, yang merupakan penelitian yang berspektif untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kurang beruntung atau yang dipandang tidak setara. Penelitian ini berbasis teori kritis seperti teori feminis, disabilitas, ras, dan gender. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan emansipasi dan keadilan sosial, di mana metode penelitian dalam pendidikan mengangkat pertanyaan-pertanyaan kritis yang menolak kesenjangan dan narasi struktural yang ada, dan berupaya untuk mengembangkan, melihat, dan membangun cara-cara baru dalam hidup dan belajar. Selanjutnya adalah contextual action research, yaitu penelitian yang menekankan pada keterlibatan subjek penelitian secara penuh yang dihubungkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana, konsep dari action research secara keseluruhan merupakan learning by doing, di mana merupakan suatu kelompok yang mengidentifikasi suatu masalah, melakukan sesuatu untuk memecahkannya, mengamati bagaimana keberhasilan usaha mereka, dan jika belum memadai, maka mereka akan mencoba lagi sampai penelitian tersebut dapat efektif. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research atau PTK, merupakan sebuah penelitian tindakan yang secara spesifik meneliti tindakan-tindakan yang bisa digunakan untuk kemajuan dan keefektifan pembelajaran di kelas. Filosofi PTK ada beberapa tokoh. Yang pertama ada John Dewey yang memprakarsai penelitian tindakan di kependidikan dan memandang kelas sebagai komunitas. Kemudian ada Kurt Lewin, di mana PTK sebagai metodologi untuk menyelesaikan masalah sosial. Kemudian ada Stephen Covey yang mengenalkan penelitian PTK di bidang pendidikan. Kemudian ada Lawrence yang mendorong guru untuk menjadi peneliti dan mempopulerkan PTK di Amerika Serikat dan Australia.
Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip PTK, yaitu tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utama, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah yang cukup merisaukan dan berbijak dari tanggung jawab profesional guru di kelas. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang lama, sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Kemudian, metodologi yang digunakan harus terencana secara cermat dan taat pada asas PTK. Kemudian, permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, mendesak, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Kemudian, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian. Dan juga, kegiatan PTK pada dasarnya merupakan kegiatan yang menggunakan siklus berkelanjutan. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik PTK, yaitu PTK merupakan kegiatan yang berupaya untuk memecahkan masalah pembelajaran. Kemudian, PTK merupakan bagian penting bagi upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis, serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Kemudian, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK harus berasal dari permasalahan nyata dan aktual yang terjadi pada pembelajaran di kelas. Kemudian, adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, di mana guru dan kepala sekolah dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan atau action yang efektif. Kemudian, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Tujuan PTK yaitu untuk memperbaiki kualitas kinerja dan proses pembelajaran di kelas secara berkesinambungan, kemudian untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam pemecahan masalah, dan sebagai alat untuk memasukkan inovasi pembelajaran. Ada beberapa manfaat PTK bagi guru dan bagi siswa, di mana guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Kemudian, bagi guru juga dengan melaksanakan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Kemudian, bagi siswa, dengan adanya PTK, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu strategi, teknik, konsep, dan yang lainnya akan dapat dengan cepat dianalisis sehingga tidak akan berlarut-larut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.